Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Reza Sulkada dengan nomor stambuk 040 2019 0240. Saya mahasiswa UMI dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Hardianto Janggi selaku dosen pengajar mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab. Soal pertama ialah, pada menit keberapa pada video tersebut penjelasan tentang hakikat kode etik, tujuan kode etik, fungsi kode etik, dan rahasia profesi. Hakikat kode etik menit 2:58 detik, tujuan kode etik menit 7:36 detik, fungsi kode etik menit 10:35 detik, rahasia profesi menit 17:44 detik. Nomor 2 ialah, apakah makna yang terkandung pada hakikat kode etik? Makna yang terkandung pada hakikat kode etik ialah merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional serta secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Yang ketiga ialah, apa kaitannya antara kode etik dan hukum? Kaitan antara kode etik dan hukum ialah hubungannya etik dengan hukum, bagaimana seharusnya bertindak. Terdapat dalam kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah etik. Bedanya ialah jika hukum memberikan putusan hukuman ialah berhubungan dengan perbuatannya, sedangkan etik memberikan penilaian baik atau buruknya. Nomor 4, bagaimana sikap para profesional dalam menjaga rahasia profesinya? Memiliki 4 sifat yang harus dimiliki oleh para profesional, yaitu ethical sensibility, yaitu kemampuan untuk kesadaran etis, ethical reasoning, yaitu kemampuan berpikir secara etis. Yang ketiga, ethical conduct, yaitu kemampuan bertindak secara etis. Yang keempat, ethical leadership, yaitu kemampuan untuk memimpin secara etis. Nomor 5 ialah, mengapa kode etik menjadi hal penting bagi para pengemban profesi? Sangat penting ialah karena jadi kode etik itu diadakan sebagai sarana kontrol sosial untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi serta melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian. Nomor 6, buatlah resume penyampaian materi kode etik profesi. Hakikat kode etik adalah suatu tuntutan, bimbingan, pedoman, moral atau kesusilaan dalam suatu profesi yang disusun oleh dan mengikat para anggota dalam menjalankan profesinya. Tujuan kode etik: yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi. Fungsi kode etik memiliki 3, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dalam konflik. Karakteristik kode etik: yang pertama, merupakan produk terapan. Kedua, kode etik dapat berubah dan diubah secara berkembangnya zaman. Ketiga ialah kode etik harus merupakan hasil pengaturan diri sendiri dari profesi itu sendiri, yaitu self regulation. 4, tujuan utama dirumuskan kode etik untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis. Tempat kode etik: kode etik bukanlah hukum, jadi tidak memiliki kekuatan hukum. Sanksi pelanggar kode etik ialah, contoh: A. Seorang advokat yang telah mementingkan finansial daripada memperjuangkan kepentingan kliennya. B. Seorang dokter yang bertarif tinggi melampaui ketentuan yang telah disepakati bersama padahal ada pasien yang kurang mampu. Kaitan kode etik dengan hukum, yaitu memiliki 2 pendapat. Pertama, neurologic, memandang bahwa etik dengan cara tertentu memiliki relevansi terhadap isi dan berlakunya hukum positif dan tidak membedakan secara tajam prinsip-prinsip antara norma etik dan hukum. Yang kedua ialah positivisme, lebih berkonsentrasi pada isi hukum yang berlaku, hukum positif yang asasnya mengenal pemisahan antara etik dan hukum. Syarat pemegang profesi memiliki 4, yaitu yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis. Kedua, kemampuan berpikir secara etis. Ketiga, kemampuan bertindak secara etis. Dan yang keempat, kemampuan untuk kepemimpinan secara etis. Rahasia profesi: yang pertama, profesional wajib menyimpan, melaksanakan dan memegang teguh rahasia jabatan. Yang kedua, pelaksanaan tugas yang diemban dikualifikasikan sebagai rahasia politik. 3, secara etik tidak dibenarkan profesional membuka rahasia yang diberikan atau dipercayakan kepadanya. Malapraktik dalam profesi: perbuatan profesional divonis sebagai malapraktik atau tidak dilihat dari kriteria objektif apakah
profesional itu melakukan dengan iktikat baik dan juga harus dilihat dengan standar sebagai profesional yang sama pada keadaan yang sama. Itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.